Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT PT Pertamina Persero. Yang pertama, strength, yaitu menyediakan produk yang berkualitas, memiliki pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal, pengalaman di bidang migas, serta penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT PT Pertamina Persero. Yang pertama, strength, yaitu menyediakan produk yang berkualitas, memiliki pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal, pengalaman di bidang migas, serta penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Yang terakhir, threats, yaitu masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pengaruh intervensi. Yang keempat, pasar bebas. Yang kelima, image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor memiliki tingkat kualitas yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ewiska Dewi Nastion. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari strategi analisis SWOT PT Pertamina Persero. Nah, adapun beberapa jenisnya yaitu strategi SO. Di sini kita harus melakukan strategi pemasaran yang agresif. 2. Meningkatkan sistem teknologi dan informasi untuk memenangkan kompetensi pesaing lainnya. 3. Memaksimalkan pelayan kepada para konsumen. 4. Menjaga kualitas dan harga agar tetap seimbang agar menjadi pemimpin pasar. Strategi WO. 1. Penempatan karyawan sesuai dengan skill atau kemampuannya. 2. Mengoptimalkan kegiatan armada dalam kegiatan distribusi. 3. Mengoptimalkan kegiatan eksplorasi. 4. Melakukan strategi konservatif. 5. Memperbaiki manajemen sumber daya perusahaan. Strategi ST. 1. Melakukan strategi kompetitif. 2. Melakukan kegiatan yang mandiri. 3. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghadapi era pasar bebas dan pesaing lainnya. 4. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas armada, fasilitas, dan melayani pelanggan dengan efisien. 6. Menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan guna meningkatkan brand image di masyarakat. Strategi WT. 1. Melakukan strategi defensif. 2. Mengikuti perkembangan zaman dengan era menghadapi teknologi yang terbaru. 3. Mengubah image dari para konsumen bahwa produk pesaing memiliki kualitas yang lebih baik. 5. Meminimalisasikan birokrasi yang kompleks. 6. Melakukan diklat terhadap SDM untuk menghadapi pasar bebas dan pasar para pesaing. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan Pertamina, di mana perusahaan Pertamina ini yang menurut kami dalam kategori Blue ASEAN. Perusahaan Pertamina adalah sebuah perusahaan BUMN yang bertugas mengelola menambang minyak dan gas di Indonesia. Pertamina ini bisa bertahan dari dulu hingga sekarang karena masyarakat sudah pasti membutuhkan minyak dan gas untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak SPBU yang membuat nama Pertamina menjadi perusahaan yang sangat besar yang tidak memiliki pesaing sama sekali. Namun yang membuat Pertamina tergolong kepada kategori Blue ASEAN disebabkan satu permasalahan yang sampai saat ini tuh masih sulit diatasi dengan baik, yaitu dalam hal limbah. Limbah salah satu permasalahan yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Pencemaran limbah tersebut memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan terutama manusia. Hasil produksi dari Pertamina menghasilkan limbah yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar, baik dampak melalui udara ataupun tanah yang tergolong dalam kategori Blue ASEAN. Karena masih ada limbah dari hasil produksi Pertamina yang tidak dapat diatasi dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan bagi lingkungan maupun makhluk hidup sekitar.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam kondisi saat seperti ini, kita tetap diharuskan berada di dalam rumah saja. Dan kondisi saat seperti ini tidak membuat Pertamina bangkrut, karena petugas-petugas di luar sana membutuhkan bahan bakar seperti migas ini. Dan setelah COVID-19 ini berakhir, PT Pertamina tetap maju dan mempertahankan eksistensinya. Mendukung operasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada strategi, kelemahan dan tantangan. Yang pertama kita dapat ambil penguatan struktur organisasi untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Yang kedua, penguatan sistem manajemen SDM. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan untuk mendukung daya saing perusahaan. Yang terakhir, pengembangan sistem budaya kerja yang Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang PT Unilever. Jika kita lihat dari opportunities-nya atau dari peluang dari PT Unilever ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi PT Unilever ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dari pulau-pulau ini. Kenapa? Karena pulau-pulau inilah penduduknya sangat atau sering menggunakan produk-produk dari PT Unilever atau yang disediakan Unilever. Yang kedua, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Jadi nggak semua orang bisa atau perusahaan-perusahaan bisa mengelola tentang kosmetik atau bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kecantikan atau bahan baku lainnya. Nggak semua perusahaan mampu mengelola sebaik PT Unilever. Ini salah satu peluang sehingga PT Unilever dapat semakin maju dari masa ke masanya. Dari kegiatan dari threats-nya atau dari ancamannya, adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan. Jadi adanya kenaikan pada suatu bahan-bahan tertentu di pasar umumnya membuat harga yang ada di PT Unilever ini akan sedikit terganggu, mungkin kalah murah, kalah saing atau lain sebagainya. Ini salah satu ancaman yang sering terjadi. Sedangkan dari strength-nya atau dari kekuatan dari PT Unilever itu sendiri menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih dan berambut panjang sehingga memacu konsumen untuk membeli produk. Jadi PT Unilever menampilkan atau memberikan sebuah model atau sebuah sampul yang indah gitu sehingga kita tertarik, para konsumen ini tertarik untuk membeli produk-produk dari PT Unilever karena menampilkan model-model atau penampilan-penampilan yang baiknya. Yang kedua yaitu pemimpin pasar konsumen goods di Indonesia. Ya, kita lanjutkan saja ke weakness-nya atau kelemahan dari PT Unilever, yaitu rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Jadi nggak semua produk-produk yang dipasarkan oleh PT Unilever ini ada sesuatu yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Sehingga ada produk-produk yang mungkin kita tidak terlalu kita butuhkan, kita gunakan dalam keseharian kita. Sehingga kita tidak begitu minat atau konsumen-konsumen lainnya tidak begitu berminat untuk memproduksi atau untuk mengkonsumsi dari beberapa produk-produk yang disediakan oleh PT Unilever. Yang kedua, jumlah karyawan yang tambun. Sehingga dengan jumlah karyawan yang begitu luar biasanya, ini salah satu kelemahan PT Unilever. Kenapa kelemahan? Karena mungkin dengan jumlah karyawan mungkin terlalu berlimpah contohnya, PT Unilever tidak bisa mengontrol seluruh karyawannya untuk bekerja dengan baik, dengan profesional. Yang ketiga yaitu lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap ada permasalahan contohnya, PT Unilever ini agak sedikit lambat mengambil keputusan atau langkah yang harus diambil atau keputusan atau resiko apa yang harus diambil dalam mencegah sesuatu permasalahan. Contohnya misalnya kita ambil dari permasalahan threat-nya, ancamannya. Misalnya ada kenaikan harga gitu pada suatu produk tertentu.
PT Unilever ini agak sedikit lambat mengambil kebijakan apa untuk mengatasi misalnya kenaikan harga pada barang produk yang mereka luncurkan gitu. Sehingga membuat masyarakat tidak tertarik gitu. Kenapa? Karena ada kenaikan harga yang mungkin harga pasar lainnya, perusahaan lainnya jauh lebih murah daripada yang disediakan oleh PT Unilever. Ini salah satu atau bagian-bagian dari keuntungan atau kekuatan, kelemahan atau ancaman peluang dari PT Unilever. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Merek itu. Perusahaan PT Unilever terdapat dalam kategori What ASEAN, yaitu perusahaan yang bisa dikatakan aman karena merupakan perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu mempertahankan eksistensinya dalam jangka waktu lama. Maka apa yang harus dilakukan perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya dalam jangka waktu lama dengan What ASEAN tersebut? Unilever juga terus mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, melakukan inovasi dan aktivasi produk serta membangun citra produk Unilever. Sudah menerapkan pola regionalisasi karena Unilever telah memiliki pabrik-pabrik atau juga cabang perusahaan di setiap negara. Strategi yang ditempuh oleh PT Unilever ini sangat baik dalam dunia usaha, sehingga kendala dan masalah yang dihadapi sangat sedikit dan tidak menjadi masalah besar dalam perusahaan ini. Akan menjelaskan tentang strategi perusahaan Unilever dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perusahaan ini menyediakan hand sanitizer, sabun, dan produk perawatan higienitas rumah serta melakukan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga higienitas atau menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah. Sementara untuk melindungi seluruh karyawan beserta keluarganya, Unilever secara global telah melakukan langkah-langkah preventif yang lebih tegas. Salah satunya ialah memperlakukan kebijakan work from home atau kerja rumah. Bagi para karyawan pabrik dan lapangan yang masih tetap bekerja, perusahaan menerapkan standar keamanan yang lebih tinggi. Dengan begitu, konsumen tetap bisa menjangkau produk-produk Unilever. Strategi lain yang diramu Unilever adalah soal inovasi. Unilever belum lama ini meluncurkan brand terbarunya yang bernama Sahaja, brand yang mengambil positioning sebagai produk untuk menjawab kebutuhan umat muslim ini dengan cepat berinovasi di tengah situasi pandemi. Dalam kurun waktu 6 minggu, Sahaja meluncurkan inovasi produk spray higienis ke pasar. Soal distribusi penjualan, Unilever memperluas aksesibilitas melalui Unilever Home Delivery. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.